Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rob sekalian atau semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Saudaraku rahimakumullah, inilah sesungguhnya ikhlas itu. Melakukan semua aktivitas hidup, baik itu ibadah maupun aktivitas yang lainnya, semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hakikat kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua aktivitas kita mestinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai misalnya kita melakukan bahkan yang ibadah sekalipun tujuannya bukan Allah, tapi dunia. Nah, disinilah sesungguhnya penting bagi kita untuk menata niat itu. Mengoreksi niat kita di dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Amaliyah-amaliyah yang kita lakukan berkaitan dengan sesama manusia hendaknya semata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah sekali lagi hakikatnya ikhlas itu. Sebab di depan tadi sedikit saya sampaikan, jangan sampai ibadah saja yang kita lakukan tujuannya bukan Allah, tujuannya bukan kebaikan di akhirat, tapi di dunia. Melakukan sholat, rajin jamaah ke masjid agar usahanya lancar, tujuannya agar rezekinya semakin bertambah-tambah. Melakukan sedekah agar hartanya semakin banyak. Melakukan sholat hajat misalnya agar anak-anaknya diterima sebagai pegawai misalnya. Apakah tidak boleh mengendaki dunia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu bagaimana cara ini memahaminya? Disinilah sesungguhnya pentingnya menata niat. Hendaknya ibadah yang kita lakukan semata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia. Tapi seusai ibadah kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk meminta dunia yang baik untuk kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sahabat dimanapun berada, itulah penting bagi kita untuk menata niat itu. Dalam hal ini kita penting untuk memperhatikan niat dalam 3 keadaan. Yang pertama, menata niat sebelum melakukan amal perbuatan. Jangan sampai kita melakukan amal perbuatan itu tujuannya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai melakukan amal perbuatan itu hanya karena bereaksi, misalnya dicaci oleh orang lain, hanya karena dikomentari oleh orang lain. Si A itu bisa sodako segitu, masa kamu enggak? Lalu masuk aku enggak? Langsung bereaksi melakukan sodako. Sodakonya karena emosi. Maka ini penting untuk ditata kembali sebelum melakukan ibadah itu. Sebelum melakukan amal perbuatan itu, mari kita lakukan semata hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, selama atau ketika melakukan perbuatan, itu juga tetap ditata niat ini, dijaga niat ini, jangan sampai terpeleset.
Jangan sampai misalnya di tengah-tengah melakukan perbuatan yang kita ingat bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena dipandang oleh orang lain. Atau jangan sampai di tengah-tengah melakukan amal perbuatan itu membayangkan nanti setelah perbuatan ini bagaimana orang lain menilaiku. Bukan itu. Yang ada dalam ingatan kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita ketika melakukan amal perbuatan itu. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW pada suatu hari pernah dawuh kepada para sahabat, maukah engkau aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan, melebihi khawatirnya aku yang akan menimpa kalian? Melebihi khawatirnya aku yang menimpa terhadap kalian, yakni fitnah al-Masihid Dajjal? Tentu mau, wahai Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan dawuh bahwa yakni syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Apa itu syirik samar? Yakni melakukan, memperbagus amal perbuatan karena merasa sedang dipandang oleh orang lain. Itu namanya syirik khafi. Meskipun samar ini perlu dihindari. Disinilah sesungguhnya hakikat ikhlas hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, tetap menjaga amal kita, menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah beramal. Yang ketiga, penting untuk kita jaga niat kita itu agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beramal. Seusai beramal, kita tidak sombong ketika orang lain memuji. Kita tidak kecewa ketika orang lain mencela. Tetap menyandarkan bahwa semua apa yang kita lakukan itu atas karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiga hal ini sudah kita jaga betul sebelum beramal, dijaga niatnya hanya karena Allah, ketika tengah-tengah beramal dijaga agar tidak terpeleset, berpikir yang lainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beramal dijaga juga jangan sampai rusak keikhlasan kita yang di awal, di tengah itu, di akhirnya itu. Sebab seringkali kadang-kadang di akhirnya itu terpeleset. Ketika misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mengucapkan terima kasih, lalu muncul emosi kita. Masa kamu tidak terima kasih? Atau misalnya ketika kebaikan kita tidak disebut oleh orang lain, kecewa di dalam hati kita, kebaikan yang aku lakukan selama ini tidak disebut. Padahal kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masalah disebut oleh orang lain atau tidak masalah. Diketahui oleh orang lain atau tidak masalah. Inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga niat itu agar terus-menerus hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada sebuah kisah yang penting untuk kita perhatikan. Yakni zaman dahulu kala di masa Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang mendapatkan informasi dari orang-orang bahwa di kampung tertentu ada sebuah pohon yang disembah oleh orang-orang. Ahli ibadah ini tidak terima orang-orang melakukan kemusyrikan. Lalu ia berencana menebang pohon itu agar orang-orang tidak melakukan kemusyrikan. Lalu ia mengasah kapaknya lalu berangkat menuju pohon yang disembah oleh orang-orang. Iblis penghuni pohon itu yang membuat orang-orang, yang menipu orang-orang, yang mengajak orang-orang agar menyembah pohon itu, mengetahui ada ahli ibadah yang akan menebang pohon itu. Maka dia mencegat sang ahli ibadah. Tidak jauh dari pohon, iblis itu menyerupakan dirinya sebagai seorang tuan. Wahai tuan, mau kemanakah engkau? Aku akan menebang pohon itu karena orang-orang menyembahnya. Aku tidak rela orang-orang melakukan kemusyrikan. Wahai tuan, kenapa engkau meninggalkan aktivitas ibadahmu, justru melakukan perbuatan yang sesungguhnya Allah tidak memerintahkanmu? Bukankah Allah mempunyai nabi? Nanti biar nabi saja yang akan mengasih tahu orang-orang itu. Ahli ibadah ini tidak terpengaruh oleh omongan iblis yang sudah menyerupakan diri sebagai manusia itu. Tidak, aku akan menebang pohon itu. Maka ahli ibadah dengan iblis itu akhirnya berkelahi.
Dalam perkelahian itu iblisnya kalah. Lalu dia menyerah. Lalu berkata kepada ahli ibadah, wahai Tuhan, bagaimana kalau begini saja? Engkau kan ahli ibadah, tapi kenyataannya engkau kan miskin. Bagaimana kalau setiap malam aku beri uang 2 dinar di bawah kepala tempat tidurmu? Dengan 2 dinar itu setiap hari aku berikan itu, engkau bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia-manusia yang lain. Bisa melakukan sedekah dan sebagainya. Ahli ibadah ini akhirnya berpikir, ya boleh juga ya. Akhirnya dia sepakat dengan tawaran seseorang yang sesungguhnya iblis itu. Lalu dia pulang. Semalam akhirnya pagi-pagi dia mendapatkan uang 2 dinar. Besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Ketika pada suatu hari dia tidak mendapatkan dinar lagi di bawah kepalanya, dia marah. Loh, orang itu belenjani janji. Lalu dia mengambil kapaknya kembali, akan menebang pohon itu. Sang iblis mencegat kembali. Ya, sudah menyerupakan dirinya sebagai manusia. Wahai Tuhan, mau kemana? Aku akan menebang pohon itu. Lah kenapa? Engkau sudah tidak memberikan dinar lagi. Lalu berkelailah iblis dengan ahli ibadah itu. Dalam perkelahian ini, ahli ibadah kalah. Keok dia. Maka dia tanya kepada iblis yang sudah menyerupakan diri sebagai lelaki itu. Kenapa? Ketika dulu aku menang, ketika sekarang aku kalah. Itulah, wahai Bapak, ketika dulu engkau semangat untuk menebang pohon itu, semangatmu adalah melakukan kebaikan. Semangatmu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau kembali ke sini karena engkau sudah tidak mendapatkan dinar lagi. Maka engkau kalah, engkau dapat aku kalahkan. Sahabat, dimanapun berada, disinilah tentunya penting bagi kita untuk selalu menjaga niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak baik, untuk menghadapi kehidupan kita ini agar lurus dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian, semoga ini semua menginspirasi kita agar bisa menjaga setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sampai nanti ajal kita tetap dalam tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.